Senang sekali hari ini kita ketemu dengan ibu-ibu yang sangat luar biasa. Betul. Ini adalah bos-bos yang memiliki usaha masing-masing yang nanti akan bercerita dengan kita di acara yang sangat istimewa dari tempat istimewa. Tentunya persembahan dari Dinas Koperasi dan UMKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita ada di Sarasehan Sibakul. Boleh tepuk sekali lagi. Baik, dan yang pasti ibu-ibu semua ini para owner-owner dan pemilik usaha, CEO dari usahanya masing-masing sudah tepat dan pas kalau berada di sini. Karena hari ini kita akan banyak ngobrol terkait dengan UMKM itu apa, kemudian perkembangannya bagaimana, usaha Bapak Ibu supaya bisa maju pesat dan bisa mengirimkan barang produksinya ke luar. Keluar Jogja, keluar daerah, keluar negeri seperti apa. Nanti bisa kita diskusikan, kita obrolkan. Oke, yang jelas kita saat ini berada di tempat yang sangat luar biasa. Begitu kita masuk, wah tempatnya bersih, luas sekali dan banyak sekali fasilitas-fasilitas yang ada di sini. Kita ada di Terminal Dak Sinarga Wonosari Gunung Kidul. Boleh tepuk tangan untuk Terminal Gunung Kidul yang sangat keren ini. Ini fixnya berangkat jam berapa nanti? Oh nanti saya jam-jamnya ada. Jam-jamnya ada ya? Tergantung, penting cocok regane mangkat. Oh gitu, jadi tinggal pilih aja nih, PO-nya banyak sekali ya? Banyak sekali. Jadi ini sekaligus kita mengenalkan, lebih mengenalkan lagi bagaimana Terminal Dak Sinarga di Gunung Kidul itu biar fungsinya semakin bermanfaat buat masyarakat. Siapa tahu nanti kedepannya juga bisa digunakan oleh UMKM untuk mengembangkan produk-produknya dan bisnisnya. Betul sekali. Karena di sana masih ada perluasan, kalau saya lihat tadi di luar ya, ada beberapa, ada pembangunan. Siapa tahu nanti bisa digunakan untuk ibu-ibu atau bapak-bapak pemilik UMKM. Betul sekali. Nah, hari ini yang akan kita bahas, kita punya satu tema, yaitu terkait dengan pemberdayaan UMKM pedesaan yang berbasis media sosial. Karena mau nggak mau, di kondisi yang sekarang, di rumah diem aja, yang penting handphonenya ada pulsanya, ada kuota internetnya. Karena kita itu kaum rebahan, jadi mengklekaran gitu untuk duit. Tapi sebelumnya kita menyapa dulu, ini yang sudah hadir bersama kita di sini ada Pak Wisnu Hermawan, SPMT, Kabid Layanan Kewirausahaan Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Halo Pak Wisnu. Kalau ini nggak keblasok ya Pak? Buatan ya? Gampang ya. Soalnya tadi Pak Wisnu nitih bis. Jadi pasti ke terminal. Papan pengumumannya ada di mana-mana. Oh iya, terminal gitu ya Pak? Tempatnya luas. Luas sekali. Oke, baik. Ya, boleh tepuk tangan untuk Pak Wisnu. Ya, nanti kalau misalnya Bapak Ibu pengen tahu lebih lengkap mengenai Sibakul itu apa, boleh ditanyakan kepada Pak Wisnu. Beliau yang paling paham sekali dan apa keuntungan-keuntungannya nanti bisa ke Pak Wisnu ya. Oke, selanjutnya Mas Aat. Selanjutnya ada Pak Heri Dwi Haryono SH, anggota DPRD DIY fraksi gabungan. Selamat datang Pak Heri, dan ini ketemu ibu-ibu ini. Nanti pokoknya ngobrol boleh ya Pak. Siap. Pengen apa gitu nanti kita akan mendengarkan langsung. Dan berikutnya ada Pak Bambang Eko Prabowo BSc SIP. Betul. Ini pengamat ekonomi Gunung Kidul. Tokoh masyarakat juga. Tokoh masyarakat Pak Bambang. Selamat siang Pak Bambang. Selamat siang. Ketemu lagi di sini dan semoga
nanti juga bisa memberikan inspirasi-inspirasi baru bagaimana perekonomian kita semakin maju dan semakin berkembang. Setuju, karena beliau ini sebelum tahun 99 saya manggilnya Pak Guru. Pak Guru. Ya, karena beliau adalah guru SMA Bina Karya Wonosari waktu itu. Sempat menjadi anggota DPRD Kabupaten Gunung Kidul 2 periode ya Pak ya. Kemudian 1 periode di provinsi dan sebelum tahun 2018 sempat menjadi tenaga ahli fraksi DPRD Gunung Kidul dan sekarang jadi pengamat ekonomi, tokoh masyarakat. Pokoknya siap ngeflor ke masyarakat. Yang jelas ini sama-sama alumni SMP Negeri 1 Wonosari. Besok reuni ya Pak? SMA 1. Oh reuni ya? Oh berarti kita bareng Pak besok. Tapi angkatannya jauh banget berarti ya? Oh iya, itu lintas baik. angkatan. Pak Wisnu nggak ikut ya Pak? Iya. Cuma saya pesisir ya. Nanti Pak Wisnu bintang tamunya. Oke, dan di ujung juga ini sudah hadir, ini Mbak Yu saya. Iya. Ini mentor saya juga, ini adalah Mbak Elis Rosmawati SP, pelaku usaha owner Cafe Deteko. Boleh tepuk tangan. Ibu, Kalau ibu-ibu pernah ke Beranang, wah kalau terkenalnya tuh Beranang itu di tengah kampung tuh ada kafe yang unik, yang homey, yang banyak sekali aktivitasnya. Tapi nanti kita lebih jelasnya akan ngobrol dengan Mbak Elis, dengan Bu Elis ya. Saya panggilnya Mbak. Biasa Mbak, kalau di rumah Mbak soalnya. Oke, dan kita saat ini langsung akan memberikan kesempatan kepada ibu-ibu, teman-teman di sini untuk bercerita. Silahkan nanti cerita usahanya, mau iklan juga boleh. Bagaimana kiat suksesnya atau apa saja silahkan. Yang pertama kita akan mendengarkan dari Mbak Tri Suharyanti. Ini owner Peyek Bulat Mini. Peyek Bulat Mini. Jadi nggak tahu apa filosofinya ya? Kenapa harus langsung, mini gitu loh? Langsung plok gitu mungkin. Ngono kali ya. Silakan Mbak Tri Suharyanti. Monggo silakan Mbak. Ya, karena ini sebenarnya banyak sekali pelaku-pelaku usaha gitu ya. Dan ini adalah salah satunya kita pilihkan random nih. Monggo. Ini mau bercerita. Semuanya pasti punya produk, tapi ini kita mewakili yang lain. Silakan Mbak Tri. Silakan. Ya. Boleh diperkenalkan namanya dan juga usahanya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tri Suharyanti dari Ngalian Ngelipar. Oh, Ngelipar ya. Usaha saya produksi peyek bulat mini sama aneka. Oh ini ya? Iya. Oh ini kok ya. Berarti langsung hap bener ini karena kecil. Oh nanti dicicipin pasti. Selain peyek apakah bikin produk yang lainnya Mbak? Aneka keripik. Keripik? Iya. Oke keripik juga. Selain itu ada lagi? Wajik sama geplak. Oh wajik geplak. Kalau selama ini bagaimana penjualannya? Apalagi kan ini Sumrasulan ini. Apakah yang beli itu Gunung Kidul aja atau malah di luar? Ada yang dari Kalimantan sama Jakarta juga ada. Itu bisa tahunya kalau Mbak Tri ya. Mbak Tri ini punya produk ini dari mana, yang dari Kalimantan, dari Jakarta itu? Oh saudara. Oh saudara. Oh saudara ada di sana. Berarti sama saya buka Lazada. Oh di Lazada ada. Oh, Oke baik. Dimulai dari kapan ini usaha-usaha ini Mbak Tri? Maksudnya? Sejak tahun kapan gitu punya? Sejak terjadi COVID. Oh awal pandemi malah bikin usaha, malah sukses. Wow. Ya belum sukses. Apa Mbak yang dirasakan ketika ini kan kok saya harus bikin peyek mini itu kenapa kok nggak peyek yang jumbo gitu kan iso saomah? Karena kalau peyek mini kan lain daripada peyek biasanya. Oh iya. Selain dimakan tuh lebih renyah sama kecil bentuknya langsung siap santap. Oh ya, berarti Mbak Tri itu mencoba diferensiasi produk. Oke, inovasi. Inovasi keren ini sebenarnya. Ya. Dan ini udah ada labelnya belum Mbak? Mereknya? Sudah. Ada mereknya nggak ini? Sudah PYRT juga belum? Sudah semua, sudah lengkap. Ada yang ingin ditanyakan nggak terkait dengan bagaimana pengembangan produknya, kemudian atau pengen apa, pengen kedepannya? Kedepannya pengen produksi saya meluas ke Nusantara. Oh siap, oke. Sudah gabung di Sibakul? Belum. Pernah dengar Sibakul?
Baru kali ini. Oh, baru kali ini. Berarti benar Pak Wisnu kalau kita kesini Pak Wisnu. Siap untuk mengenalkan si bakul. Baik Mbak Tri, terima kasih. Nanti ditunggu apa saja sih kelebihannya kalau gabung di si bakul, Je. Ya, ini ngomong-ngomong boleh dibuka untuk dicicip? Silahkan. Oh, boleh Pak Heri, boleh, aman. Baik, ngenteni kopi nih. Baik, terima kasih Mbak Tri. Matur nuwun tepuk tangan untuk Mbak Tri. Ya, itu adalah salah satu yang sudah berbicara unik ya. Yang unik dari Gunung Kidul ini mini. Ada peyek mini biar beda katanya dengan yang lain. Udah termasuk terobosan-terobosan dari teman-teman UMKM Gunung Kidul dan ini juga ada yang unik. Ya, ada lagi. Ini pengusaha minyak klentik. Minyak klentik. Ini jarang banget loh didengerin. Itu kalau orang-orang dulu mungkin paham ya minyak klentik. Ibu Suryanti. Ya. Silakan Ibu Suryanti. Monggo Bu Suryanti. Kita mau dengar ceritanya. Ini untuk apa atau bagaimana betul. Bikinnya? Betul. Kenapa memilih produk ini untuk menjadi unggulannya? Monggo silakan. Silakan diperkenalkan nama dan juga usahanya. Monggo Mbak Suryanti. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Suryanti. Saya dari Dusun Mengger, Ngelipar, Gunung Kidul. Oh iya. Dari Ngelipar. Produk saya yaitu minyak klentik. Ya. Oh yang ini Pak di yang depan kecil, ini Pak. Itu ya? Pakai botolnya ya? Iya. Oke. Dari apa ini Mbak? Minyak klentik itu dari kelapa. Dari kelapa ya? Iya. Oke. Terus apa? Fungsinya untuk apa? Goreng atau? Minyak klentik itu banyak sekali manfaatnya, ya. Untuk kesehatan kulit, untuk rambut juga. Untuk luluran apa namanya? Iya, bisa untuk dioles. Iya, dioles, bisa untuk apa? Melembabkan kulit, bisa untuk obat pijat juga. Keroan. Iya, untuk pijat urut juga bisa. Oh, bener Pak Wisnu. Iya. Jadi kayak baby oil gitu ya? Iya. Coconut oil ini berarti? Iya. Oh, betul. iya. Jadi bahasa kerennya coconut oil. Iya, betul. Cuman karena lebih orang dulu itu menamakan dengan minyak klentik dan saya lebih suka nama yang Nyamang dulu. Iya. Baik. Itu turun temurun atau dari idenya sebenarnya Ibu sendiri? Baru saja sih. Oh gitu? Iya. Apa yang mendasari kok aku pengen usaha ini aja gitu? Karena saya pikir kalau minyak kelapa itu ternyata saya baca-baca itu banyak sekali manfaatnya dan sekarang itu sudah jarang sekali ada gitu. Dan itu masih dibutuhkan juga oleh masyarakat gitu, terutama untuk simbah-simbah juga yang sudah sepuh gitu. Masih banyak yang nyari untuk rambut gitu, untuk melembabkan rambut mungkin begitu. Iya, bisa untuk buat pijat urut juga. Itu buat simbah-simbah katanya. Coba kalau Loh kita juga simbah loh besok itu lama-lama. Oh, dan itu ternyata maksudnya baunya gitu-gitu aja atau mungkin ada aroma apa-apa? Iya, masih alami. Oh, tidak dicampur dengan apa-apa. Oh, oke, baik. Harganya berapa? Harganya per botol? Itu per botol 100 ml 20.000. 20.000. Ini 100 ml ya yang ini ya? Oke. Sudah ada mereknya belum Mbak? Itu labelnya saya bikin merek saya sendiri. Oh, makanya udah dibikinin label ya itu ya? Sudah ada labelnya? Oh, udah ada label. Minyak klentik gitu ya kalau nggak salah ya? Ada nama klentiknya gitu ya? Iya. Oke. Nah, untuk usaha ini sudah jalan berapa lama? Baru sekitar 3 bulan. Baru 3 bulan ini? Iya. Tapi pembelinya sudah ada pembelinya? Alhamdulillah sudah ada. Dari mana? Dari lingkungan sendiri, juga dari Jogja juga, karena kemarin itu kebetulan suami saya itu ikut di komunitas difabel, kemudian ada kunjungan begitu, terus ya saya pamerkan di situ, alhamdulillah banyak yang minat. Baik. Karena baru 3 bulan sih ya. Nah, mengenai bahan baku kira-kira gimana Mbak? Suatu saat misalnya nih ya, ini kan ditonton di seluruh Indonesia, karena kita di YouTube channel juga ada gitu. Kalau kira-kira kalau dapat produksi banyak, bahan bakunya repot nggak nyarinya? Insya Allah tidak, karena kalau kelapa itu di mana-mana ada. Di Ngelipar juga banyak ya? Iya. Oke, berarti bahan baku nggak masalah. Iya. Kontinuitasnya besok kalau sekarang pesen 5, besok pesen 20, besok 50. Bisa ya? Dipenuhi. Kalau punya karyawan? Belum. Oh. Baru sendiri? Sebenarnya saya kemarin itu munculnya karena dari
program pemberdayaan PKH. Oh gitu. Oh, Iya. PKH di Lipar ya? Iya. Akhirnya jadilah produk ini Iya. gitu ya. Oke, dalam 3 bulan ini ke depannya harapannya apa Mbak? Saya berharap produk minyak kelentik ini bisa diminati oleh masyarakat seluruh Nusantara. Oke. Oke. Kalau baik. Mbak cita-citanya apa ini? Minyak kelentiknya itu mau diapakan lagi yang saat ini belum dilakukan mungkin? Eh, yang belum dilakukan Belum ada pemikiran inovasi apa iya. ya? Inovasinya Karena masih apa? baru juga. Iya, iya, Oke. baik. Baru dengar si bakul juga kah? Baru hari ini, Baru jam hari ini? setengah 11 tadi. Oh, oke, baik. Ya, nanti akan kita sampaikan banyak hal terkait dengan si bakul. Tapi ada mungkin yang ditanyakan kepada Dinas Koperasi, kepada Pak Heri atau kepada Pak pengamat ekonomi ini, kepada Pak Bambang. Sebenarnya kalau untuk yang ditanyakan harapan ya Mbak. Iya, iya. Harapan, saya berharap nanti ke depannya minyak kelentik saya ini bisa dibantu untuk pemasaran. Oke, Oke. siap. Iya, iya, boleh banget itu harapan yang sangat bagus sekali. Ya, terima kasih Mbak. Terima kasih Mbak Suryanti. Terima kasih. Matur nuwun, tepuk tangan untuk Mbak Suryanti. Wah, cocok ini buat yang buka usaha pijat nih ya. Ya, ini merupakan hal yang unik juga. Iya, betul. Masih menggunakan nama minyak kelentik. Iya, betul, Karena itu betul. juga menimbulkan nostalgia juga. Iya. Ini minyak kelentiknya itu. Kalau Pak Bambang ini pengamat ekonomi, ini di Gunung Kidul itu kan ada yang unik-unik tadi Pak. Ada peyek dikecilin, kalau biasanya kecil ada minyak kelentik, ada mungkin apa lagi tuh. Emang orang Gunung Kidul itu unik-unik gitu ya Pak? Usahanya itu. Gimana Pak Bambang menurut Pak Memang Bambang? betul. Jadi kalau kita bandingkan di DIY ini Kabupaten Gunung Kidul itu secara kondisi geografisnya itu lebih terbatas dibanding kabupaten yang lain. Oke. Tapi justru di tengah keterbatasan itu kreativitas dari masyarakat Gunung Kidul itu malah lebih terpadu sehingga mungkin walaupun kegiatannya ini skalanya sangat kecil, mereka ternyata sangat luar biasa untuk menekuninya. Sehingga saya dari yang disampaikan oleh dua tadi, ini saya kira merupakan mewakili karakter masyarakat Gunung Kidul. Bahwa ternyata di tengah-tengah keterbatasan, kreativitasnya ternyata luar biasa. Oke. Dan ini yang perlu ditingkatkan dan perlu disupport ya. Iya, Baik. betul. Tadi pertanyaannya, kita sekarang ke Pak Wisnu nih. Pak Wisnu tadi pertanyaannya adalah, saya sudah bikin produknya, saya bisa memasarkan tapi hanya di area saja. Kira-kira untuk pemasaran yang lebih luas gimana caranya? Ada kaitannya kah dengan si bakul? Monggo Pak Wisnu. Nggih, matur nuwun Mbak Vira. Jadi kali ini kita melaksanakan kegiatan di terminal Daksinaga. Jadi ini saya pertama ini ke terminal Daksinaga. Oh, pertama. Pak ini yang rumahnya sini juga baru pertama masuk. Iya. Ternyata cukup luas sekali dan di PP ini secara fasilitas sudah terpenuhi ya. Mungkin 30% lebih ini slotnya untuk UMKM. Lihat di luar, kemudian di sini meskipun mungkin perlu banyak disupport karena sekarang kendala angkutan massal ini menjadi tidak hanya problem yang ada di Gunung Kidul tapi di seluruh wilayah DIY itu juga menjadi problem bagaimana kemudian menghidupkan fasilitas umum, sarana-sarana publik yang sentra seperti ini untuk kemudian biar ekonomi sekitar UMKM kemudian bisa support. Kalau nanti UMKM tumbuh di sini bukan hal yang mustahil, produk-produk lokal seperti ini kemudian orang luar itu kemudian melirik ketika ada dipasarkan di sekitar terminal sini. Nah ini yang pertama. Kemudian yang kedua kita berharap pandemi ini segera berakhir. Jadi pengennya hidup normal lagi. Kemarin sebentar aja kita pengen lepas masker, sekarang harus pakai lagi. Nah, ini menjadi hal yang ternyata ekonomi ini bisa terdistorsi karena adanya pandemi. Sehingga ibu-ibu meskipun sekarang sudah tidak terlalu ketat lagi, maka upaya untuk tetap kreatif dalam hal menjual produknya itu harus tetap eksis, harus tetap jangan mudah menyerah,
dan tetap semangat. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga di Dinas Koperasi ini pendampingannya kan dari hulu sampai ke hilir. Kami itu ada 6 aspek. Ada aspek produksi, SDM-nya, kemudian kelembagaannya, literasi keuangan, pemasaran hingga IT-nya. Nah, di sini nih kemudian tidak semua kita lakukan sendiri. Di sini ada porsi pemerintah kabupaten, ada porsi CSR, ada porsi swasta yang turut mensupport UMKM dalam rangka biar UMKM itu kemudian bisa menguasai tata kelola usahanya. Nah, salah satu upaya bagaimana UMKM itu bisa menguasai tata kelola usahanya adalah melalui Sibakul. Jadi Sibakul ini sistem ibu-ibu, bapak-bapak. Kalau bapak ibu sudah kagungan HP atau komputer, buka saja di Google itu www.sibakuljogja.jogjaprof.go.id. Okay. Yang pertama di situ adalah sebuah media untuk mendata karakter produk yang ibu-ibu sekarang usahakan. Jadi siapa sih yang bisa mendaftar Sibakul? Adalah mereka yang punya usaha, yang memproduksi, katakanlah usaha mikro kecil. Kemudian KTP-nya ber-KTP DIY. Nah, Gunung Kidul, Kulon Progo, Sleman, Bantul, kota Jogja ya, bukan kota Magelang ya, atau kota Solo atau mana, tapi berwilayah DIY. Itu kemudian punya NIK, kemudian punya email dan nomor WA. Nah, itu yang kemudian dasar-dasarnya itu dulu. Kemudian daftar di situ, nanti dilihat NIK-nya lewat KTP-nya berapa, daftar, usahanya berdiri kapan, modalnya berapa, itu nanti. Dan itu tidak berbayar, itu bisa dilakukan di rumah. Kemudian kalau sudah daftar bisnisnya di Sibakul, ibu-ibu kemudian ikut Market Hub. Market Hub itu apa? Kami bisa membantu pemasaran produk ibu-ibu secara daring, secara online, lewat Sibakul. Syaratnya apa? Ada foto produknya. Nah, kalau Peyek ini dibuat foto produk yang menarik, gitu. Nah, tidak bisa digabungkan dengan yang lain, tapi khusus Peyek. Kemudian ada deskripsi produknya. Oh, Peyek Butri, atau Peyek Busyam, atau Peyek siapa, gitu. Nah, kemudian ada telling story-nya. Telling story ini penting sekali. Jadi telling story ini kemudian akan membuat konsumen itu melihat, oh, Peyek Busri ini keunggulannya apa atau di daerah Gunung Kidul ini. Gitu. Nah, ini, oh, ini dibuat melalui, pembuatannya proses 30 hari lah, itu semacam telling story. Oh, Peyek ini dibuat oleh keturunan tangan Ki Ageng siapa lah, itu bener boran silakan. Tapi ini penting agar, karena yang jual Peyek di Sibakul tidak hanya Putri aja, Putri saja, ada banyak. Nah, ini yang kemudian ibu-ibu harus pandai dan bisa melihat sebenarnya daya saing dan plus minus ya, kelebihan kekurangan produk saya itu apa. Karena di Sibakul ini banyak sekali. Tuh. Oke, baik. Ya, nanti akan kita lanjutkan lagi. Ngomong-ngomong masih bingung juga nih Sibakul apaan ya. Di belakang sana ada 2 teman-teman dari Dinas Koperasi yang siap nanti akan membantu Bapak dan Ibu. Nah, di sana dituliskan pendaftaran Sibakul. Nah, kalau misal bingung daftarnya gimana caranya, nanti setelah acara ini selesai, boleh konsultasi dengan beliau-beliau yang ada di sana. Oke, ya? Nanti kita lanjut ngobrol lagi, ini semakin menarik dan ya, semakin bersemangat. Sebelumnya supaya bersemangat, kita mau yel-yel dulu. Oh, yel-yel dulu. Oke. Siap ya? Yo. UMKM naik kelas. UMKM hebat Jogja istimewa. Kita kembali setelah yang berikut ini.
Inovasi adalah hal yang harus dilakukan untuk meningkatkan gerak langkah UMKM di Yogyakarta. Kini hadir Galeri KUMKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Berlokasi di Terminal Keberangkatan Lantai 3, New Yogyakarta International Airport. Manifestasi dari mimpi untuk sebuah peradaban baru. Sesuai namanya, Galeri Pasar Kota Gede mengadopsi filosofi pasar tradisional Kota Gede. Pasar yang menjadi melting pot of cultures atau tempat berbaurnya ragam budaya. Sedikitnya 400 UMKM berpartisipasi di Galeri KUMKM. Menyajikan beragam kerajinan, menjadi daya tarik pengunjung dan semakin banyak pilihan untuk berbelanja. Galeri KUMKM menjamin kualitas produk yang disajikan. Mitra Galeri KUMKM telah lolos seleksi dari tingkat kelayakan produk sampai perizinan yang berstandar nasional. Tidak hanya keberagaman produk, Galeri KUMKM juga menawarkan sistem pembayaran tunai dan non-tunai atau cashless. Galeri Pasar Kota Gede, pengalaman terbaik mendapatkan produk UMKM di Yogyakarta. Sarasehan Sibakul dan masih juga persembahan dari Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta yang juga disupport oleh Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Yeah. Nah, tadi Pak Wisnu sudah menyampaikan seperti apa sih Sibakul itu, kalau mau daftar di Sibakul caranya gimana? Ibu-ibu kan sudah punya produk nih ya. Nah, udah pada difotoin belum produknya? Kalau nggak bisa foto, anaknya apa tetangganya motoin nggak Bapak? Gitu. Bener itu? Iya. HP-nya, emailnya ada nggak email? Ada email ya. Emailnya ada. Bawa KTP ada, pastilah bawa ya. Kalau enggak nanti Berarti nanti langsung bisa mendaftar. Bisa daftar. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Pak Wisnu tadi mengatakan syarat-syaratnya adalah sedemikian. Cuman begitu gabung di Sibakul, tadi setelah sudah di data, kemudian, iya Pak nanti berangkatnya Pak ya, saya lagi talk show ini. Oh iya, ya namanya di terminal. Di terminal. Jadi apa Pak selanjutnya di Sibakul ada apa saja yang menarik? Jadi tadi saya lanjutkan ya. Jadi untuk daftar di Sibakul minimal harus punya 3. Ikut market hub. Jadi setelah lolos daftar itu bisa mandiri atau di rumah. Di daftarnya itu pun setelah acara ini Bapak Ibu bisa di belakang tadi Mbak Ira dijelaskan menemui Kak Wahyu sama Mbak Atika itu yang berdiri itu nanti. Lihat tuh. Nanti bisa di sana difasilitasi mendaftar. Asal sinyal internetnya kuat ya nanti ya. Nanti kemudian daftar Sibakul, kemudian ikut market hub. Ikut market hub itu harus punya foto produk, deskripsi produk, dan harga produk. Sudah minimal itu 3. Nanti akan dikurasi, dalam 3 hari akan diberitahu Bapak Ibu lolos atau tidak. Kalau lolos, nanti Bapak Ibu akan kita berikan pilihan mau ikut ekosistem jasa pengantaran. Mau Grab, Gojek, Pos, atau Jogja Kita. Nanti ongkos kirimnya pemerintah daerah yang bayar, bukan Bapak Ibu. Gratis. Tepuk tangan dong, dapat gratis. Jadi misal Mbak Tri jualan peyek, ada yang beli di daerah kota Jogja gitu ya. Peyeknya harganya 20.000, ongkirnya 50.000. Nah, jelas nggak jadi beli kan ya. Nah, tapi karena udah ikut Sibakul, terus itu jadi gratis ya Pak ongkirnya ya? Iya, nanti ada syarat ketentuan berlaku. Cuman ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau yang ijo-ijo ojol itu kan mungkin jangkauannya 30 sampai 40 kilo. Tapi yang PT Pos mohon benar-benar dimanfaatkan karena untuk PT Pos jangkauannya sampai seluruh Indonesia. Jadi nanti kalau lolos market hub, Bapak Ibu nanti ke kantor pos tinggal dicek KTP-nya, NIK-nya. NIK-nya sudah lolos belum? Semua petugas pos atau oranger itu akan tahu. Oh kalau lolos di Sibakul nanti boleh ikut mengirim lewat pos.
Dan gratis, itu ongkirnya gratis. Dengan ketentuan. Nah, ini nanti lewat Kak Wahyu sama Kak Atika itu benar-benar dimanfaatkan. Ini karena mengapa transaksi di Jogja lantai 2 ini tidak sepesat di wilayah-wilayah yang bukan lantai 2. Bukan lantai 2 itu di mana? Nah, di Sleman, Kota Bantul ini per hari itu kencang sekali. Tapi di Jogja lantai 2 kalau mau naik ke Patok sampai sini dan di Bukit Menoreh itu nggak kuat. Padahal UKM di sini itu juga banyak ya, puluhan ribu, ratusan ribu di sini. Dan ini yang satu senang kalau ada acara di Gunung Kidul karena apa? Saya ingin meningkatkan volume transaksi UMKM yang ada di Gunung Kidul agar yang beli itu tidak hanya warga Gunung Kidul tapi bisa ke seluruh wilayah Indonesia. Nah, ini mohon dimanfaatkan momen sekarang ini yang ada di sini, ada Kak Wahyu, Kak Atika, nanti di samping Bapak Ibu yang sekarang sudah familiar mengirimkan lewat medsos, lewat Facebook, WhatsApp group atau sudah ikut marketplace yang ada, monggo silakan ikut daftar di Sibakul. Karena dengan ikut di Sibakul, kami akan tahu profil bisnis Bapak Ibu semua. Jadi nanti ada jaring laba-laba yang paham kami dari 6 aspek tadi. Kalau Bapak Ibu produknya bagus, laku, rasanya enak, tapi belum punya halal PIRT, bisa kok daftar ke kami, gitu kan. Dan itu semua minim biaya. Gitu. Caranya gimana? Lihat di Instagramnya Dinas Koperasi, itu banyak semua pendaftaran PIRT halal, izin edar yang POM itu ada. Makanya dimanfaatkan skim-skim dari Dinas Koperasi, mumpung kita jajah Desa Milankori Pak Heri. Jarang-jarang datang ke sini ya Pak ya. Dan kita membawa teman-teman PLUT yang sebagai pendamping ibu-ibu di sini untuk kemudian kita bantu untuk memasarkan produknya melalui Sibakul. Itu adalah? Ya, nanti di rumah kalau bingung nanti buka YouTube aja bisa kok. Ada semua di YouTube, betul. Cara mendaftar Sibakul, cara ikut market hub Sibakul ada semua. Semua udah ada. Ya, dan sekarang kalau malas ikut YouTube ya di belakang itu di pojok nanti langsung ya Pak. Nanti didatengin aja langsung ya. Pokoknya pasrah bongkoan gitu aja. Pokoknya ketemu di sana pokoknya pasrah nyeleh ke HP, KTP gitu. Bodoh Mas, pokoknya kita daftar. Enggak juga gitu kali. Oke, baik, itu baru sekian persen dari apa keunggulan dari Sibakul. Sebenarnya masih banyak lagi. Cuman saya akan beri kesempatan dulu ke Pak Heri. Pak Heri, dukungan apa sih Pak Heri yang diberikan kepada warga di sekitar sini khususnya ya untuk peningkatan pemasaran dari UMKM, produknya, monggo Pak. Baik, jadi kami salah satu bagian dari sistem pemerintahan yang ada di DIY ini memberikan support terhadap kawan-kawan kita, saudara-saudara kita untuk lebih kepada bagaimana mereka meningkatkan pendapatan pelaku-pelaku UMKM ini melalui beberapa program, melalui beberapa kegiatan yang tentunya sesuai dengan tugas kewenangan kami memberi support terhadap anggaran untuk melaksanakan kegiatan. Jadi support anggaran itu sudah kita berikan, baik itu melalui dana yang sangat luar biasa, melalui APBD murninya maupun kita memberikan support pembiayaan melalui dana keistimewaan yang mana dana ini memang punya tujuan sesuai dengan Undang-Undang 1312 untuk memberikan kesejahteraan bagi warga masyarakat di daerah istimewa Yogyakarta dan tidak terlepas bagi pelaku UMKM yang sampai hari ini bisa mempertahankan kekuatan ekonomi lah. Jadi kalau pelaku ekonomi yang di sektor-sektor besar itu ambruk, kita lihat justru pelaku UMKM ekonomi kecil ini malah bertumbuh dan tentu perlu support. Seperti halnya kemarin melalui dana keistimewaan kita berikan bantuan kepada mereka pelaku UMKM, dan kebetulan di Gunung Kidul ini yang saya tahu kita anggarkan untuk 10.000 pelaku UMKM dengan dana keistimewaan, sehingga paling tidak yang tadinya sempat mengalami
sedikit goyah, bisa kemudian mempertahankan diri dan bertumbuh lagi. Dan tentu kita hari ini sangat berterima kasih kepada Pak Kepala Terminal maupun Dinas Perhubungan Kabupaten Gunung Kidul yang memberikan support. Karena apa? Ekonomi ini bisa bergerak kalau bisa melibatkan stakeholder yang cukup. Artinya ada dinas koperasi, ada dinas perindustrian, dan itu kami punya tugas untuk memberikan support anggaran yang cukup. Gitu. Umpamanya saya ambil contoh untuk pelatihan pengemasan, kita taruh anggarannya di perindustrian, sistem pemasarannya kita taruh di koperasi umpamanya. Ini kan bagian dari bagaimana kami legislatif mempunyai fungsi penganggaran. Saya kira kurang lebihnya seperti itu dalam rangka kami memberikan support terhadap pelaku UMKM yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Anggaran kita ini cukup untuk supporting terhadap perkembangan, pertumbuhan, dan kemajuan UMKM. Negara ini bisa bertahan karena mereka-mereka juga. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Luar biasa. Dan itu ongkir itu juga dukungan loh. Itu karena dari dana keistimewaan ya Pak ya. Bebas ongkir itu tadi ya. Luar biasa. Nah kalau Bu Elis, di zaman Bu Elis dulu memulai usaha belum ada Sibakul kan ya Bu ya? Kayak ini kayaknya separohnya agak meri gitu ya Bu. Ini anak-anak zaman sekarang ya udah usaha sendiri dibantu pula dengan pemasaran Sibakul. Kalau Bu Elis dulu di awal membesarkan The Teko Cafe ini gitu ya sampai dengan sebesar ini, seperti apa Bu perjuangannya? Boleh di-share mungkin ke teman-teman? Oh iya, terima kasih. Senang sekali ya saya hari ini bisa bertemu dengan wanita-wanita pengusaha ini. Iya, betul. Jadi sesama pengusaha wanita saya cukup bangga, ini hampir mungkin 99% ini wanita semua ya. Iya. Jadi memang kita sebagai wanita itu tidak melulu duduk manis di rumah ya. Jadi kita juga saat ini ada beberapa fasilitas yang bisa kita manfaatkan. HP, nah itu bukan sekedar barang yang untuk memenuhi kebutuhan medsos saja ya. Tapi HP itu untuk saat ini sangat bisa dimanfaatkan untuk pemasaran. Dan saya percaya ibu-ibu saat ini juga menggunakannya secara efektif untuk pemasarannya Bu. Seperti itu juga yang saya lakukan untuk membesarkan usaha saya The Teko Cafe. Jadi pada waktu itu memang medsos belum begitu ramai seperti sekarang ya Bu. Tapi saya meskipun saya istilahnya sudah berumur ya, tapi saya tidak mau ketinggalan dengan anak-anak muda. Saya tetap punya Facebook, punya Instagram, punya WA bisnis, TikTok juga. Jadi semua medsos itu saya manfaatkan untuk mempromosikan usaha saya supaya karena sasaran saya adalah anak-anak muda, ya sehingga saya selalu upload. Saya selalu upload produk saya seperti ada milkshake, red velvet, milkshake, hazelnut seperti itu yang saya foto dengan menarik. Dan nanti kita upload di Instagram sehingga anak-anak muda, nih ada minuman enak ini di Teko, ayo kita datang ke sana. Kemudian ada makanan juga, seperti makanan, mozzarella, kemudian supazur yang kita foto, kita video secara menarik dan kita upload ke medsos. Dan tentu saja cara-cara seperti itu sangat efektif untuk istilahnya memasarkan produk-produk kita. Oke, berarti sebenarnya yang dilakukan Bu El itu juga bisa dilakukan oleh ibu-ibu semua yang ada di sini, karena sama-sama akan memperlihatkan produknya biar dilihat orang toh. Nah, dengan bagaimana kita memanfaatkan media. Nah, di Sibakul ini kan sudah lengkap sekali. Bahkan pelatihannya juga lengkap ya Pak. Pelatihan desain untuk packaging, bagaimana manajemen keuangannya juga. Wow, ibu-ibu yang uang jualan sama uang untuk jagong masih jadi satu atau sudah? Loh, ditanya beneran loh. Kalau ketawa tuh kadang-kadang mau jawab iya malu, jawab enggak kok gitu kok loh. Ya gitu yo. Pantes kok dodol kok esok tekan sore COD terus sesuk-sesuk ngejagong hilang. Gitu ya Bu?
Nah, makanya nanti pokoknya langsung daftar Cibakul. Ada pelatihan-pelatihan bagaimana kita memanage keuangan usaha kita. Jadi biar ya apa Pak? Karena saya kenal betul dengan Bu Elis ya. Apa Pak yang menarik dari beliau? Yang menarik bahwa Bu Elis ini juga menampung dari pelaku-pelaku UMKM yang di Gunung Kidul. Jadi produk itu kemudian dikemas, dipasangkan di Teko. Ini yang menarik kan juga ada bentuk kerjasama yang dilakukan oleh beliau. Kayaknya pengusaha Gunung Kidul harus seperti itu ya Pak. Iya, jadi saling ada sinergi, saling ini bagusnya beliau seperti itu. Maka kenapa kita minta untuk hadir di sini barangkali nanti bayarnya juga ditaruh di tempat Ibu Elis kan begitu. Sudah menggandeng berapa UMKM Bu di Gunung Kidul? Ada beberapa, ada yang jamu juga. Jamu tadi ada produsen jamu beras kencur, kemudian kunir asem. Itu kan anak-anak juga ada yang juga minum seperti itu, kita tampung. Dikemas dengan modern, memperkenalkan ke anak muda gitu ya. Ini siapa tahu minyak lente itu juga bisa dipajang Bu. Bisa jadi menu-menu baru di Deteko, pijat urut. Cocok. Itu cocok loh. Ngopi karo dipijeti atau mau dikerimbat pakai lengok lempe. Nanti klicrit ya pokoknya. Itu pengembangan usaha nanti jatuhnya ya. Tapi yang jelas itu semua yang dilakukan ini ibu-ibu jangan khawatir, wah aku nggak bisa ini, aku nggak bisa itu. Makanya ibu harus belajar, harus ibu-ibu yang aktif. Jangan nunggoni diparani, tapi ibu-ibu yang harus aktif. Tanya, aktif cari informasi. Ini banyak sekali alamat-alamat yang ini. Ada Instagram, website, Facebook, YouTube. Ini dicari. Itu banyak sekali informasi-informasi yang nanti bakalan membantu usaha ibu semua. Betul sekali ya. Dan kita juga kepengen tahu dan pengen dengar cerita lagi dari beberapa ibu-ibu yang pengen bercerita tentang usahanya. Monggo, kalau tadi dari makanan-makanan. Ini ada yang bikin tas-tas ini. Iya, ini ada bikin tas. Itu bisa dilihat tasnya. Siapakah beliau? Silakan kepada Ibu Sri Sayekti. Monggo, Bu Sri Sayekti. Iya. Saya panggilnya Bu Yekti aja ya. Tadi soalnya ada Bu Sri juga ya. Bu Sri. Bu Sri. Monggo. Monggo Bu. Selamat siang Bapak Ibu yang kami hormati. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya tadi sudah disebut Ibu Sri Sayekti. Usia saya 77 tahun. Kemudian rumah saya, alamat saya di Kerdon Wiladeg, Karangmojo. Oh iya. Produk yang saya tampilkan pada saat ini yaitu pembuatan tas yang kami buat dari bahan mote atau manik-manik, kemudian tas rajut dan juga tas talikur. Memang saya akui bahwa sejak dulu waktu masih muda saya senang sekali mempunyai pekerjaan sampingan yaitu untuk keterampilan. Karena pekerjaan bagus saya dulu adalah sebagai seorang guru. Dan sekarang sudah pensiun, saya pensiun tahun 2005. Perlu saya sampaikan bahwa usaha saya pada saat ini walaupun mungkin hasilnya tidak seberapa Pak Bu, tapi saya sebagai lansia akan memberikan contoh dan ajakan kepada para lansia bahwa lansia itu tetap harus masih berguna dan harus tetap kreatif. Jadi pelaku usaha tidak didominasi oleh kaum muda, tetapi kami yang tua pun yang sudah lansia harus juga bisa memanfaatkan waktu untuk bisa hidup mandiri dan juga menjadi lansia yang berguna. Luar biasa. Kalau kita melihat dari hasilnya tidak seberapa Pak Bu, tetapi hasil yang saya peroleh bersama-sama dengan ibu-ibu lansia lainnya adalah yang pertama mempunyai kesibukan. Karena lansia yang punya kesibukan jelas akan mengurangi pikun. Iya betul. Dan juga karena selalu diasah otaknya ya Bu ya. Iya. Otaknya diasah. Terlebih kalau kita membuat tas itu pakai hitungan-hitungan. Dan terus terang saya mencari motif dari tas-tas itu, baik itu dari motif maupun dari
benang ataupun dari tali kor, itu saya juga mengambil dari YouTube. Oh iya. Walaupun saya sudah tua, tetapi saya tetap ingin luar biasa mengikuti perkembangan zaman. Perkembangan zaman. Nuwun sewu Ibu, ada berapa rekan-rekan yang ikut bikin tas? Iya, ada. Berapa Bu? Sebetulnya dulu di Wilatek itu ada 5 orang, tetapi yang 2 itu sekarang sudah karena sudah tua sehingga mereka sudah tidak produktif lagi. Berarti tinggal bertiga sekarang ya? Iya. Oke, tapi saya membuat kader yaitu yang muda-muda. Oh, luar biasa. Iya. Nah, untuk pemasarannya pripun, Bu? Untuk pemasaran yang saya tempuh saat ini, saya kan mengikuti banyak kegiatan organisasi wanita, misalnya di PKK, di organisasi lansia atau pensiunan yang disebut PWRI dan sebagainya itu saya pakai sebagai ajang untuk mempromosikan dan juga memasarkan produk kami. Tetapi juga tidak menutup kemungkinan kemarin itu saya mendapat pesanan dibawa ke Jakarta baru saja bulan Juni kemarin itu ada 11 tas yang dibawa ke Jakarta. Karena apa? Karena memang saya walaupun sudah tua, tetapi memanfaatkan HP itu untuk juga memasarkan untuk promosi ya, luar biasa. Lewat WA, lewat. Berarti ini nanti story behind the produknya bisa lebih keren ini, dibuat oleh Ibu Sayeti yang berusia sekian tahun. Oh, keren itu Bu. Menjual gitu ya Pak Wisnu, mungkin bisa ada story behind the product ya. Oke, baik. Ibu, ada yang ingin disampaikan kepada Dinas Koperasi, harapan kedepannya seperti apa? Kalau untuk bapak-bapak yang di Dinas Koperasi, kami hanya menghimbau bahwa untuk kami yang lansia, tolong juga diperhatikan. Jadi perhatian terhadap kami, jangan kok lansia itu dianggap sudah tidak mampu untuk produktif, tetapi kami tetap sampai akhir hidup kami mudah-mudahan bisa berguna bagi anak cucu dan jangan menjadi beban anak cucu. Siap bergabung di Sibakul Bu? Bersanding dengan yang muda-muda ya? Ya nanti dulu. Karena mungkin nanti kami tidak bisa mengikuti perkembangan. Tapi putra-putrinya nanti arena kami juga arena yang tua-tua saja. Oh gitu. Oke, baik. Terima kasih Bu Yakti, matur nuwun tepukan saya lagi untuk Bu Yakti. Baik, nanti akan kita lanjutkan lagi. Saya masih punya satu lagi ya nanti ya. Satu segmen. Karena kita mau break dulu pemirsa. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami karena kami akan segera kembali tentunya dalam Sarasehan Sibakul. Sirahmu cenat-cenut amarga jalukane bojo ngidam sik rewel, sik tenang rasah gundah. Simbah we iso sumringah. Stok produk UMKM melimpah dijamin murah. Ganti bro. Ulon wud. Paket Sibakul. Mama ini nastar premium buat kamu. Bisa. Lampu hias akrilik hingga dia bojomu toh. Wah, Sibakul. Sibakul Jogja iso diandalke di saat bojomu rewel. Omahmu atoh mendit, panjulukan bojomu ra eling wayah. Sibakul Jogja gratis ongkir. Sibakul Jogja gratis ongkir. Endi paket maskerku? Nak ngetik jebak sisik lengkap.
satu tempat yang fenomenal karena di tempat ini tidak hanya berkumpulnya tayo-tayo. Oh, bes. Betul. Ini banyak sekali tapi juga elemen-elemen yang bergerak di bidang perekonomian juga berkumpul di sini. Betul sekali. Kita masih di Terminal Daksinarga, Wonosari, Kelurahan Selang, Kabupaten Wonosari. Kabupaten Gunung Kidul, Wonosari, Gunung Kidul ya. Baik, nah di sini kan kita ada di satu tempat, ini pasti ada punya rumah gitu ya. Ada tuan rumahnya gitu. Sepertinya tidak sopan saatnya kalau kita tidak kula nuwun dulu, dari tadi sudah ngomong panjang lebar. Tapi kita juga pengen tahu nih, sebagai tuan rumah, apa sih sebenarnya support yang sudah diberikan sepenuhnya kepada teman-teman UMKM. Baik, di sini ada Bapak yang paling ganteng sendiri di depan, ada di Pak antara ibu-ibu. Ya, boleh tepuk tangan untuk Pak Aris. Oke, boleh Pak Aris cerita pakai mic. Nun sewu nih, kita mau nanya-nanya ini Pak Aris ya, terkait dengan kira-kira nih dari apa yang ada di Terminal Daksinarga ini. Dukungan apa untuk teman-teman UMKM khususnya di Gunung Kidul? Ya, betul. Melalui tempat yang sangat luar biasa. Terima kasih. Pak Aris. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Korsatpol Terminal Daksinarga Wonosari. Izin Pak Bu, jadi kami dari Terminal Daksinarga sangat mendukung sekali dengan sarana yang ada di dalam Terminal Daksinarga ini. Mari kita kembangkan, mari kita tumbuhkan ekonomi. Yang mana sarana dan prasarana yang ada, mari kita sama-sama untuk jadikan embrio pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kidul pada umumnya. Kami di Terminal Daksinarga juga menyiapkan kios-kios yang sudah ada, dan tambahan di depan itu kami ada rencana kami wisata kuliner. Jadi untuk betul. Jadi kami di depan kami kerjasama dengan Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia untuk dijadikan wisata kuliner. Yang saat ini yang mana di area tersebut yang tadinya sarana parkir angkutan perdesaan, yang saat ini Gunung Kidul sudah kayaknya mati suri lah untuk angkutan desa. Jadi kami rubah untuk menumbuhkan ekonomi baru lagi dengan wisata kuliner di Kabupaten Gunung Kidul. Mungkin itu dari kami Terminal Daksinarga sangat mensupport sekali. Terima kasih dukungan dan supportnya, kita sama-sama. Mari kita Terminal Daksinarga ini jadikan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gunung Kidul. Terima kasih dari itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aris, itu adalah support dan dukungan yang diberikan oleh Terminal Daksinarga. Luar biasa dukungannya, matur nuwun sekali. Dan kita mau mendengarkan ini satu pengusaha lagi, ini juga mewakili para pengusaha yang ada di Gunung Kidul. Ini produknya ada di belakang nih. Bu Wulan, silakan Bu Wulan. Dari Kripik. Silakan. Mas Anang. Bu Wulan ini spesialis keripik ya. Jadi di sini ada keripik pisang, ada keripik telo, ada kacang bawang. Monggo silakan Bu Wulan. Silakan Bu Wulan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian untuk kesempatan waktunya saya diundang di sini. Ini bagi saya luar biasa. Jadi bagi pelaku UMKM suatu event untuk memperkenalkan produk ini menjadi sesuatu yang sangat berharga. Karena saya yakin kelanjutannya tidak hanya sampai di sini, tetapi selanjutnya akan semakin berkembang. Terima kasih. Jadi usaha keripik pisang ini berawal dari kecelakaan sebenarnya. Kenapa, Bu? Waktu itu tahun 2022 saya mengalami kecelakaan, kemudian ligamen saya patah ACL di depan. Saya tidak bisa berjalan waktu itu. Kemudian di tengah pandemi di mana kami berdua dengan suami punya usaha warung, tetapi waktu itu awal pandemi benar-benar warungnya ditutup. Jadi 3 bulan itu kita nggak ada pemasukan, sementara kalau kita mau merumahkan karyawan yang berjumlah 5 itu juga bagi kami tidak manusiawi. Jadi kami berdua dengan suami berpikir, saya kondisi tidak bisa berjalan. Saya pakai krek waktu itu, malah saya harus pakai kursi roda. Kemudian bagaimana supaya karyawan tidak diberhentikan tapi kita bisa terus. Karena waktu saya mau memberhentikan karyawan-karyawan kami itu, suami bilang, jangan enaknya saja yang kamu pikirkan. Waktu warung rame itu mereka yang garda terdepan. Yang mau sarkan juga ya. Begitu pandemi kok mau berhenti. Lalu akhirnya bikin produk ini? Iya, akhirnya saya dan suami karena nggak mungkin waktu warung ditutup benar-benar diblokir, 4 jalan itu benar-benar ditutup.
Akhirnya kita berdua, apa yang bisa saya kerjakan di rumah. Oke, lalu? Akhirnya kami waktu itu keripik pisang dan keripik sukun menjadi pilihan karena keripik pisangnya itu sendiri banyak, di pasar harganya sangat murah. Yeah. Tidak sebanding kalau menjadi keripik itu lebih mahal. Kemudian sukun itu pada waktu musim harganya juga sangat murah. Jadi berawal dari situ kita maju pelan-pelan. Kita usaha di rumah, terbenturlah pada waktu itu izin usaha, PIRT, karena kebetulan lingkungan kami ini di sekitarnya banyak peternakan, jadi ada ayam potong dan sebagainya, sehingga kami mental untuk PIRT. Akhirnya kami bagaimana caranya untuk mendapatkan PIRT, walaupun kami bertempat tinggal di satu tempat, kami pakai tempat yang lain, akhirnya PIRT bisa. Kendalanya waktu itu kami di pemasaran ini masuk ke pusat oleh-oleh. Susah ya, Bu? Iya, karena harga kami di sana terlalu mahal. Padahal kami sudah mempertimbangkan harga jual itu sebenarnya sebanding, karena memang pengolahannya masih serba manual ya. Jadi kita masih pasah sendiri, goreng sendiri dengan minyaknya yang waktu itu mahal dan sebagainya. Kami masuk di pusat oleh-oleh itu mereka menawarnya terlalu murah. Jadi kami menawarkan harga 60.000, mereka menawarkan 30.000 per kilo. Akhirnya ini tidak bisa karena kendala kami di pemasaran waktu itu seperti itu. Akhirnya berjuang sendiri, Bu? Ya, akhirnya kami berjuang kami melalui online. Ini teman-teman di Bakulan COD ini. Bakulan mereka COD. ya membantu di Gunung Kidul, kemudian kami juga mencoba kalau ada event apa-apa gitu kami ikut serta. Kami masuk. Nah, permasalahannya agak sedikit sudah teratasi, tetapi ada lagi. Apa, Bu? Manakala kalau sukun itu musiman, jadi begitu mereka kenal tidak musim sukun. Jadi kita tidak bisa produksi sukun. Jadi seperti itu. Mungkin kedepannya ini tidak hanya kami yang merasakan ya. Jadi saat sudah ada pesanan nggak ada barang itu rasanya sedih. Rasanya gimana ya, tidak bisa memenuhi ya. Kebayang? Iya. Jadi seperti bapak-bapak tadi yang ngendika bahwa di tengah keterbatasan kita sebenarnya bisa kreatif ya, Bu ya. Iya. Baik. Kemudian kita bisa berpikir, kita bisa menjadi manusia yang kita juga menggunakan hati nurani kita. Lebih bermanfaat pastinya ya. Ada yang ingin ditanyakan Ibu kepada? Kalau saya pertanyaannya simpel saja Pak, mohon dibantu untuk pemasarannya. Karena setiap kali masuk pusat oleh-oleh atau toko-toko itu kami susah. Karena mereka harganya sangat rendah. Sementara kami tahu mereka jualnya juga tinggi, lebih tinggi dari harga kami. Gitu. Mau untungnya aja nih maklar gitu ya. Mbak, kami difasilitasi ada satu tempat di mana pusat oleh-oleh ini bisa menampung karya-karya kami. Baik. Dan harganya terjangkau. Terima kasih Mbak Wulan. Tepuk tangan sekali lagi untuk Mbak Wulan. Ya, mungkin ini sebelum nanti kita akan mendengarkan dari Pak Bambang. Iya. Ini sebenarnya Ibu itu sudah punya galerinya. Sudah. Yang di Market Hub itu ya Pak, udah bisa dipajang. Di Sibakul kan? Jadi kita sistemnya online. Jadi nggak ada fisiknya, tapi justru itu akan produk kita bisa sampai ke, kan awet ya Bu ini produknya. Dikirim awet berapa bulan? Bisa sampai 6 bulan. Nah. Iya, berarti kan ini produknya bisa sampai Sumatera, Kalimantan. Itu dimanfaatkan. Makanya Sibakul hadir untuk ibu-ibu semua yang ada di sini. Tujuannya seperti itu. Saya pengen barang saya dipajang. Nah, sekarang kan zamannya orang tuh tinggal tiduran pakai HP. Pajangannya di HP itu. Jadi nggak perlu susah-susah. Nggak perlu fisik tinggal daftar Sibakul. Mungkin silakan ini bagaimana, kita Pak? sudah di ujung acara. Pak Bambang boleh menanggapi sekaligus memberi motivasi kepada teman-teman yang ada di sini. Silakan. Terima kasih. Jadi setelah saya mendengarkan apa yang disampaikan oleh ibu-ibu pengusaha kecil tadi, saya sangat apresiasi. Tapi kalau kemudian kita rangkum secara umum, sebetulnya saya melihat perjuangan ibu-ibu ini kalau dihubungkan dengan keadaan kondisi makroekonomi Gunung Kidul, ini kok kelihatannya belum sampai ada satu penguatan yang luar biasa. Jadi lebih banyak ke penguatan ekonomi keluarga ini yang saya lihat. Sehingga saya kira ke depan apa yang disampaikan ibu-ibu itu tadi
harus diantisipasi oleh pemerintah daerah secara keseluruhan, baik itu kabupaten maupun provinsi, bagaimana UMKM itu nanti mampu ternyata bisa memulihkan ekonomi kabupaten maupun provinsi. Karena saya sering melihat jurnal bahwa ternyata ekonomi di Gunung Kidul khususnya untuk menuju ke titik yang sama dengan sebelum pandemi itu ternyata masih membutuhkan waktu. Jadi target dan sasarannya masih tahapan pemulihan ekonomi, belum peningkatan ekonomi. Ini saya kira mungkin tahun 2023 baru istilahnya peningkatan ekonomi. Jadi yang disampaikan Ibu-Ibu tadi adalah dalam rangka pemulihan ekonomi hanya dari satu sektor saja, yaitu UMKM. Padahal ekonomi secara umum itu luas ternyata sangat luas sekali. Sehingga mungkin pada forum ini kalau bisa memang memberikan motivasi kepada kabupaten khususnya dan provinsi, bagaimana anggaran yang dipunyai kabupaten maupun provinsi ini nantinya benar-benar konsentrasi terhadap pemulihan ekonomi. Kalau ada konsentrasi sungguh, saya punya keyakinan nanti UMKM itu merupakan bagian yang mempunyai plot anggaran yang cukup besar. Dalam pengertian jangan sampai istilah ini njaluk modal gitu enggak, tetapi bagaimana hubungannya dengan sistem produksinya, bagaimana pemasarannya itu benar-benar di backup. Kemudian kalau kita hubungkan dengan desa, karena ini UMKM basicnya ada di desa, ini saya lihat juga kebijakan-kebijakan tingkat desa di seluruh Gunung Kidul itu kelihatannya kalau berhubungan dengan UMKM itu agak kecil. Mereka hanya berpikir biar caranya nyorblok jalan dan sebagainya. Padahal sebetulnya itu bisa ditunda dulu. Tapi sekarang kita pulihkan ekonomi. Sesok ekonominya sudah pulih lagi di tingkat desa baru kembali ke infrastruktur. Tapi kelihatannya mereka lebih terkonsentrasi ke arah itu. Sehingga saya melihat kebijakan-kebijakan baik itu tingkat desa, tingkat kabupaten, tingkat provinsi, mari kita konsentrasikan ke arah pemulihan ekonomi. Ini kebijakan. Ini kalau kebijakannya nggak ada ya repot. Karena kebijakan itu ternyata berhubungan dengan plafon anggaran. Kalau kebijakannya nggak cocok ya plafon anggarannya kecil. Sehingga mohon maaf Ibu-ibu, ini saya kira kita perlu usul ini secara bersama-sama. Tolong konsentrasi pemulihan ekonomi. Mesti plafonnya untuk UMKM besar. Nah, pemulihan ekonomi itu ternyata tidak merupakan satu yang menjadi keinginan kebijakan, ya entah-entahnya bantuannya kecil-kecil. Ini saya kira seperti itu. Kemudian yang kedua memang masih ada kelemahan sedikit hubungannya dengan rekan-rekan pelaku UMKM. Ternyata memang inovasinya masih juga rendah. Yang disampaikan Ibu luar biasa, tapi di luar Ibu itu Mbak No ternyata nggak tahu ya kita inovasi, iya kita nggak tahu inovasinya sangat rendah. Itu juga menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten maupun provinsi bagaimana inovasi itu disampaikan kepada masyarakat Gunung Kidul tingkat desa sehingga mungkin ada pemikiran gini, dinas pariwisatanya sudah mulai bagus ya Bu. Kemudian mereka juga wisatawan itu cari oleh-oleh. Oleh-olehnya itu kalau saya lihat yang untung memang hanya beberapa titik aja, seperti yang di Siono di Bandung itu tempat membeli oleh-oleh. Mereka hanya yang mungkin yang merasa mendapatkan keuntungan hanya 1-2 orang. Tapi bagaimana untuk masyarakat yang lain ternyata keuntungannya kurang. Mungkin kalau kita itu menciptakan tas kok dari misalnya dari bambu, kemudian oleh-oleh itu dikemas pakai tas bambu bukan tas kresek itu nanti kita bisa disinergikan ya Pak. Ada UMKM hubungannya dengan tas itu. Kemudian souvenir ini juga mohon dikonsentrasi souvenir baik itu mungkin kaos dan sebagainya. Yang jelas dukungan pemerintah untuk perekonomian memang saat ini sudah dilakukan salah satunya dengan Sibakul. Mungkin sedikit terakhir Pak Wisnu untuk mengajak ibu-ibu di Gunung Kidul ini mumpung ketemu. 2 menit terakhir monggo Pak. Jadi saya sepakat dengan yang Bapak barusan pangandikan tadi, kebijakan kita memang harus sekarang fokusnya untuk pemulihan ekonomi. Di pemerintah daerah memang
gelontor untuk ongkir ini juga tidak kecil. Dukungan Pak Heri dan teman-teman di Dewan ini sudah sukses memberikan support 2,5 miliar untuk 2,5 miliar untuk subsidi ongkir ini sampai dipakai, free ongkir. Makanya ini mohon untuk dimanfaatkan karena tadi saya kembali pelaku yang ada di Gunung Kidul ini transaksinya tidak sekuat yang ada di wilayah urban di Bantul kota maupun Sleman. Ini kita bantu ini bentuk insentif kepada ibu-ibu karena kalau konsumen dengar free ongkir itu kemudian biasanya langsung memutuskan. Nah ini karena dan yang kedua ini ada layanan bisnis online melalui digital marketing ini ekosistemnya benar-benar mohon dipahami. Sebenarnya untuk menjual ceriping, pisang, peyek itu kalau yang plastik itu banyak sekali sebenarnya. Nah, mungkin dari taste-nya dibuat menarik, pisang rasa coklat, pisang rasa keju, pisang dikombinasi dengan bahan yang lain itu sebuah inovasi dan kreativitas sebenarnya yang kemudian orang itu kemudian akan mencari. Nah, di samping kemasan-kemasannya itu kemudian dibuat yang menarik. Mungkin enggak sih kemasannya dibuat dari kertas, dari yang tidak plastik gitu yang go green. Karena kalau sekarang kita juga punya galeri di YIA, itu juga mengakomodir produk-produk UMKM. Jadi kalau Bapak Ibu punya produknya enak, menarik, sudah ada labelisasi PRT atau halal, kirim saja ke dinas. Nanti akan kita kurasi. Tapi syaratnya harus go green. Jadi di sana tidak menerima bahan-bahan yang kemasannya dari plastik. Itu. Nah ini yang menjadi tantangan bagi ibu-ibu di sini untuk kreatif karena di Sibagul produk-produk yang kemasannya plastik itu banyak sekali, ratusan bahkan ribuan. Nah, bagaimana kemudian bisa menarik perhatian orang atau konsumen ketika mau melihat ini loh produk ibu ini sudah plusnya apa? Nah, ini yang menjadi tantangan. Jadi pemerintah juga akan membantu, tapi daya kreativitas seperti ibu-ibu yang tas rajut yusonya 70 juta angkat jempol 4 ini pinjam punya saya Pak. Kalau ada 6 jempol ini. Karena di usia yang menginjak di atas kepala 7 masih punya usaha yang produktif. Kalau kami bukan lagi KWT itu kan. KWT kan kelompok wanita bukan wanita tua ya, tapi kelompok wanita teladan ini berarti. Baik, dan support yang sudah diberikan pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta lewat Sibakul, monggo dimanfaatkan Bu semaksimal mungkin. Cari informasinya dengan teman-teman yang ada di belakang, ya. Monggo nanti bisa. Gimana ibu-ibu, tambah semangat? Ada ide baru nggak? Wah, nanti kalau idenya tuh sampai rumah browsing. Oh iya, pokoknya nanti ini difoto, dicari media sosialnya, dimanfaatkan. Dana yang sudah disiapkan tuh untuk ibu-ibu semua. Jadi silakan dimanfaatkan sebaik-baiknya dan pokoknya luar biasa bertemu dengan ibu-ibu di Gunung Kidul. Kita bisa belajar juga bagaimana semangatnya, bagaimana jiwa survive-nya di tengah keterbatasan. Ibu-ibu ini masih bisa produktif, masih bisa kreatif dan tentunya itu menjadi contoh yang harus kita teladani semuanya. Kalau nanti setelah ini acara kita selesai masih pengen ngobrol dengan Pak Heri atau ke Pak Bambang atau ke Pak Wisnu atau ke Bu Elis, monggo silahkan. Tapi kita harus akhiri dulu acara kita hari ini karena sudah waktunya kita berakhir. Tapi sekali lagi terima kasih ibu-ibu, semangat semuanya. Dan juga pemirsa yang ada di rumah, terima kasih Anda sudah menyaksikan siaran kami di Sarasehan Sibakul. Mudah-mudahan menginspirasi siapapun pelaku UMKM. Sebelum kita pamit, saya minta yel-yelnya terlebih dahulu. UMKM naik kelas, UMKM hebat, Jogja istimewa. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
teji jaranan jaranan jarane jaran teji jaranan jaranan jarane jaran teji jaranan jaranan jarane jaran teji asing nunggang ndoro abehi asing ngiring para mantri ajek cek nong ajek cek kusek atur